yang mendukung kita itu banyak banget gitu di UGM itu gitu. Makanya mereka agak sedikit protes ke kita kalau kita selalu mengatakan bahwa UGM yang tidak benar tuh. Makanya disuruh sebut oknum atau circle rektor ini aja yang tidak benar. Ya itu tadi mungkin terkonfirmasi bahwa mereka mungkin ada nuansa batin yang benar-benar berkecamuk dengan mereka antara fakta dan melindungi mungkin begitu. Ya melihatnya seperti tadi clue ya. Nah ini aneh ini. Kenapa dokumen-dokumen yang seperti ini yang saling kontradiktif ini sengaja atau tidak sengaja dikeluarkan oleh Bareskrim? Jangan-jangan itu nuansa batin saya waktu itu, Pak. Jangan-jangan mereka itu sengaja untuk ngasih clue kita, feeding kita. Ya. Untuk koran yang diumumkan dulu dari Kompas, kemudian Kedaulatan Rakyat dan sebagainya itu tidak ada sarjana muda. Ya, tapi kenapa ada nama Jokowi kalau Jokowi berangkatnya dari sarjana muda? Ya kita lihatnya versi digital ya, nggak ada versi-versi. Nanti saya mau tapi kan kami mengalami itu kan tiap tahun karena ponakan kami, anak kami dan sebagainya kan kami ikuti itu. Jadi tidak ada pengumuman dari awal. Yaitu yang diumumkan sarjana muda. Nah ini kan mengkonfirmasi bahwa. Tapi tangannya itu jangan sampai menggepak kopi. Sama ngipas biar dingin. Ini pakai madu jadi enak sekali. Jadi saya mau minum dulu. Ya supaya nggak kelihatan. Oke. Jadi intinya begitu. Intinya kami itu mengkonfirmasi apa yang dikatakan Dr. Tifa di sini waktu itu bahwa ini adalah koran palsu. Nah itu lebih meyakinkan lagi dengan statement menyatakan itu sarjana muda berarti benar bahwa koran yang disampaikan Bareskrim itu diduga palsu. Seperti itu. Udah keluar belum koran palsunya? Belum. Sudah ini. Udah. Mungkin tapi ini contoh ya, Tom Lembong minta dibebaskan, kemudian yang bawah itu puasa-puasa. Yang ini yang pengumuman. Yang potongan koran itu loh. Potongan koran pengumuman kalau ada ya. Tapi itu kan pernah disampaikan. Iya, saya mau remind lagi. Ya, kemarin itu memang saya merasa sambutan dari UGM itu hangat sekali ya karena kami juga ikut ya. Dan bersamaan dengan itu kebetulan Dr. Tifa dengan Resmond dan satu Roy Suryo itu juga ke Solo. Maka juga memasukkan ke pejabat informasi dan dokumentasi. Nanti saya yang ke Solo nanti kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita selesaikan dulu ke Jogja. Yang di Jogja. Iya. Jogja. Ya di Jogja. Dan pada waktu pertemuan yang dimaksud oleh Dr. Tifa tadi, saya ikut terlibat. Sampai malam itu sampai saya takut ketinggalan kereta karena kereta saya jam 10, jam 9 masih di situ. Jadi saya pulang duluan karena kebetulan ada undangan seminar di Jakarta sini. Ya kan? Jadi saya balik duluan. Padahal saya ditahan untuk besok paginya ikut. Hari Jumat. Saya bilang ya sudahlah Dr. Tifa aja karena beliau juga paham juga apa yang pikiran saya juga. Beliau juga lebih muda maksudnya. Mengerti ya. Ya kan sudah di copy paste lah istilahnya gitu. Jadi saya tinggal dengan tenang kemarin. Amati saya tinggalkan lebih awal. Itu Jogja memang saya heran yang tadinya mereka ngerahkan satpam dan sebagainya ini enggak. Satpam-satpamnya malah muter-muter kayaknya kepingin foto sama kita. Iya, betul kok itu. Senyum. Bayangkan kita itu baru masuk di tangga itu kepala security-nya dari jauh sudah ngasih tangan gini. Gitu loh.
Nah, tapi kami arahkan waktu itu kami juga jangan-jangan mau ada pergantian rektor ini. Ini itu dia tuh, we never know. Pada waktu dia welcome kita, terus kami bilang gini, Pak, ya udahlah kami terima kasih. Tidak boleh, saya cabut pernyataan saya. Itu namanya meng-underestimate apa hospitality orang. Iya. Cabut terus ya. Cabut. Saya yang nyabut. Beliau yang nyabut. Saya cabut pernyataan saya. Jadi intinya saya memberi penjelasan pada petugas waktu itu, tolong antarkan kami ke tempat surat-surat yang harus dituju. Karena ada surat dua, satu surat ke pejabat informasi publik itu, yang satu lagi tembusannya untuk rektor. Nah, dari kita kedua tempat surat, satunya PPID, yang satunya rektor. Rektor itu tembusan. Okay. Tapi kita diantar ke tempat surat untuk rektor. Jadi mereka kan kadang mau terima dulu, terima kami Pak, ini enggak diantar. Minta surat. Kami menyerahkan. Minta apa di surat itu? Oh, bukan minta, tembusan. Enggak, maksudnya apa? Inti Permohonannya suratnya, apa? Inti suratnya, ya. Saya bacain ya. Oke. Suratnya saya bacain. Kalau bisa di share nanti biar. Di-share ya. Ya, kita kan teruskan. Pak Alketiri menjelaskan di situ diantar oleh petugas, biasanya satpamnya ikut bareng ini ada. Diantar, kita serahkan, bahkan foto-fotoan hangat lah, sambutannya hangat, kita kasih tanda terima. Oke, sekarang ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan yang itu tadi komisi PPUD itu kan, PPUD itu kita ke sana menyerahkan di situ dan juga welcome. Akhirnya juga kita diantar sampai ke depan. Ya, kita foto-fotoan dan sebagainya di situ karena satu kenangan ya di satu kampus bersejarah. Cuma yang menarik ya, pada waktu kita datang itu mahasiswa pada lari ke kita semua minta foto gitu. Iya. Kan artinya kalau memang merasa bahwa kita ini adalah lawan atau mereka adalah kita yang mendiskreditkan UGM, nggak mungkin mereka begitu. Kan pasti bahkan dibully kita kan. Ini enggak minta foto. Sama Roy Suryo, kemudian sama Dr. Tifa gitu. Tapi nggak ada yang minta foto sama saya. Saya jadi bingung juga kenapa nggak ada yang gitu. Nah ini harus karena saya bukan UGM. Saya bukan UGM. Ya itu. Jadi alhamdulillah lah, artinya acara demi acara itu padat. Keluar dari sini dijemput sini, keluar dari sini dijemput sini. Bahkan acara yang ada organizer di daerah yang memang ada relagama namanya. Relagama. Yang itu yang nyambut kita waktu Buddha Buku itu, anak muda itu yang lulusan UGM juga itu. Jadi kita disambut ke UI, dan di UI ini menarik di masjid. UII bukan UI. Universitas Islam Indonesia. UI 1. Rektor itu UI 1. Kampusnya Prof Mahfud. Kami di situ diterima di masjid. Jadi masjid itu kasih meja gini, tempat di belakangnya imam depannya itu. Nah, di situ ada semua, ada Resmond, ada Michael juga ada situ. Michael. Adzan, Allahu Akbar, cepat diinggirkan, diberesin. Wah, menarik kan? Menarik ya, iya. Beresin. Karena kan masjid toh. Di masjid. Habis diberesin, selesai sholat, habis sholat pasang lagi. Gitu. Jadi benar-benar gitu. Ya saya juga, saya memang tidak direncanakan untuk ikut bicara. Ini UI yang di mana? Yang di Ciditiro, UI asli. Iya, UI lama. Katanya itu tempat bersejarah. Oh iya, itu UI lama. Saya nggak tahu gimana itu tempat bersejarah. UI lama itu. Ya kan? Lah, saya juga kalau asli UGM tahu dekat Panti Rapi gitu. Iya, tapi saya tertarik pecelnya itu. Gitu. Oh. SGPC-nya. Ya. Jadi kamera itu sudah dihadapkan kini, ditaruh, udah ditinggal sama kamera, pokoknya jalan. Saya nggak nyangka pada akhirnya saya ternyata disuruh ikut bicara. Jadi saya bicara karena saya nggak ada tempat duduk, saya berdiri, nggak kena kamera separuh, jadi saya itu. Jadi kelihatan langsing ya Pak? Kelihatan langsing katanya beliau, karena separuh kelihatannya. Seperti itu kalau UGM. Tapi alhamdulillah so far so good ya. Lama ini baik ya, seperti sebelumnya juga ke DPR kita diterima dengan baik dan sebagainya. Kemudian kita juga menyerahkan surat ke Komisi 10 juga diterima dengan baik. Artinya semua itu respon sekarang ini. Ternyata dapat informasi dari alumni UGM yang mendukung kita itu banyak banget gitu di UGM itu gitu. Makanya mereka agak sedikit
protes ke kita kalau kita selalu mengatakan bahwa UGM yang tidak benar. Itu makanya disuruh sebut oknum atau circle rektor ini aja yang tidak benar. Jangan ke kami katanya. Nggak boleh dibilang kami orang ini UGM. juga tidak mendukung dalam arti ya percaya bahwa Jokowi itu memang ya mungkin mereka tahu lah tapi nggak mau ngungkap apa betul bahwa Jokowi ini tidak punya mungkin juga tidak punya sarjana S1. Iya, iya. Gitu. Nggak mau dikatakan semua mendukung pernyataan rektor gitu ya. rektor. Enggak semua, banyak. Karena gini, nggak mau terima. terakhir ini kan ketika rektor sudah menyampaikan meyakini asli lagi dengan narasinya, maka kan semacam ada sebuah tuntutan agar itu yang dijadikan patokan, gitu ya? Ya, ya kan ada gitu ya? Ya. Menghimbau kepada RRT agar sudahlah ini yang harus dijadikan patokan karena sudah ada formal statement ya kan, official statement dari UGM. Itu kan blundernya begini. Selama ini kan rektor selalu bilang ijazah. Sarjana. Iya. Bukan sarjana, ijazah. Ijazah. Ijazah sarjana, ijazah sarjana. Nanti Kan bisa begitu. berkelit. Maksud saya sarjana muda kan bisa gitu. Tidak pernah terucap sarjana muda. Tidak pernah. Dan juga waktu mereka konferensi pers waktu itu yang kita tahu, semua juga big question mark, pertanyaan, loh kenapa mereka bicara dengan nggak bawa dokumen? Iya. Seharusnya kan bawa dokumen. Tahun 2022 Sekarang loh itu. rektor, wakil rektor, humas. Lo ini lo buktinya, lo ini lo buktinya. Orang kan lagi dingin kalau gitu tidak. Hanya bicara narasi-narasi yang narasi-narasinya bisa dikatakan banyak yang tidak benar. Buktinya itu terungkaplah bahwa itu sarjana muda. Oleh sebab itu kemarin karena ijazah sarjana muda itu belum diberikan pada Bareskrim, kopinya dan sebagainya, maka kami minta. Oke, Yang sarjana Jadi mudanya. kami minta itu sarjana muda. kalau kita lihat ya intonasi dari Ova Emilia Ya. itu sebenarnya dia tidak ingin memention sarjana muda, Ya. Ya. ya kan? Ya. Tetapi Sarjana. karena itu adalah fakta yang sudah diungkapkan Ya. oleh RRT, pertama kali Makanya. respon kalau nggak salah ya, bahwa ini Tentang sarjana muda itu Ya, yang kita langsung, registrasinya, maka akhirnya dia mengungkapkan itu walaupun tidak di underline sama dia Ya, kan. makanya Ya kami khawatirnya sudah melihat jadi sejarahnya mulai dari alasan. sarjana muda, sarjana. Tapi di situ menurut saya ya, Ya. inilah jiwa akademiknya itu ada. Jadi fakta yaitu dia tidak mau deny, padahal ketika dia mengatakan sarjana muda, disitulah kuncinya bahwa Ya. Jokowi it could be possible cuma sarjana muda saja programnya, entah lulus entah enggak itu soal lain, tapi bukan program sarjana. Ya, tapi- artinya insinyurnya itu Oke. udah Tapi kalau udah maaf, ininya. kalau itu adalah sebuah akademik angle atau side, itu saya nggak sepakat. Karena buat saya pernyataannya Ibu Ova Emilia 2 kali dalam podcast bersama dengan jajaran rektorat dan dekan, sama yang beliau sendiri itu sama sekali nggak akademik angle atau akademik base itu semua sepenuhnya sebuah pernyataan defensif. Enggak, maksud saya gini, kan ketika dari mulut rektor untuk keluar kata sarjana muda, disitulah blundernya dia. Nah, iya itu betul. Maksud baru saya blundernya dia. blundernya itu. Tetapi dia tidak bisa menghindar untuk menyebut sarjana muda karena itu sudah fakta yang terpublikasi. Terpublikasi. Ya. Itulah. Kemudian Iya. secara akademik Dia nggak mungkin dia mengatakan Iya. gitu. Ya. Saya misalnya nggak suka sama Dokter Tifa, lalu kemudian saya bilang jelek, kerudungnya warna hitam, kan nggak mungkin, karena faktanya kerudungnya warna apa, coklat, kan gitu kira-kira. Brown. Gitu. Jadi maksud saya ini seperti dia terjebak dalam permainan Dia RRT. sendiri. Ya Iya. kan? Ketika kemudian orang mengatakan menemukan fakta sarjana muda yang tidak pernah diakui oleh siapapun, Ya. dia masuk dalam lingkaran itu. Iya. Dan jangan-jangan Ova pun tidak sadar Iya. kalau Jokowi itu sebenarnya cuma diterima di sarjana muda. Baru tahu. Baru tahu, Baru jangan-jangan. tahu setelah ngandung Iya. dokumen. Tapi Iya, menurut- gitu. Menurut saya itu terkonfirmasi dengan apa yang dikatakan Bareskrim. Bareskrim 22 Mei gitu. Bareskrim kan menyatakan satu, pada waktu ada form pendaftaran itu yang di Cawang
Bukan, itulah pangkal mulanya. Pangkal mulanya. Jadi pangkal mulanya. Kemudian kenapa yang tadi rahasia itu, yang tadinya disimpan OGM, akhirnya dia harus disebutkan. Iya. Karena ternyata ini namanya blessing in disguise. Ya. Yang tadinya Bareskrim mau meyakinkan bahwa dia betul-betul pernah kuliah di UGM, terkuak fakta bahwa sarjana muda. Terkuak. Gitu lah. Iya. Mungkin bisa dibantu sama ini udah keluar belum tuh? Saya mau jelasin yang koran. Itu, koran. Korannya belum keluar sudah. Ada yang koran penerimaannya nggak dapat ya? Pasal ya yang ada Joko Widodo nomor 14 itu loh. Nggak ada. Yang ini penerimaan aja. Yang daftar mahasiswa yang diterima. Yang Joko Widodo 14, kemudian ada namanya yang agak salah gitu, Anji Pramaria. Ya. Saya mau ini remind dulu kepada Sobat RH nih, karena penting ya. Ini penting sekali. Udah keluar belum? Lagi dicari dok. Kalau dokter butuh informasi untuk mengatakan ini lagi dicari, tetapi kalau tidak butuh silakan aja. Iya, Sipen Maru. Yang itu. Yang Sipen Maru itu. Yang ada nomor 14-nya Joko Widodo. Iya. Coba. Karena banyak tuh file-file yang kemudian susah dibuka lagi. Tapi satu hal lagi mengingatkan saya. Pada waktu 20 orang, mungkin sekitar 20 orang menunjukkan ijazahnya. Di 2022 itu. Itu semua S1 yang ditunjukkan. Iya, itu. Oke, iya. Kan? Ini belum S1. Iya. Nah, kalau dia sarjana muda ya teman-temannya mana? Iya, berarti it's not part of them kan? Iya. Iya kan? Selama ini tuh jadi semua yang itu terkonfirmasi dengan informasi-informasi baru ini gitu loh. Iya, artinya memang tadi saya katakan kan sarjana muda itu sesuatu yang di-keep, ya kan? Di-keep atau baru tahu belakangan gitu loh. Bisa dua kemungkinan. Di-keep atau baru tahu belakangan. Atau gitu. keceplos. Enggak maksudnya dia seharusnya kan membackup soal sarjana muda itu enggak mungkin lagi dia keceplosan. Artinya begini. Artinya begini. Gitu. Apa yang diucapkan di Bareskrim seharusnya di backup kan sama dia. Kan di situ kan dikatakan sarjana di Bareskrim. Oh enggak, sarjana tetapi muda. Enggak di Bareskrim yang di dalam koran itu loh. Tapi masalahnya di dalam koran itu kan ada yang diterima sarjana. Sudah ditemukan fakta registrasi dia sarjana muda. Iya, dia enggak bisa diantaranya. Enggak bisa menghindar. Bukan begitu. Jadi maksud saya biar ini kita juga memberikan sebuah penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat. Karena ini menariknya di sini. Menariknya adalah di tanggal 22 Mei 2025 itu. Ya. Ini Bareskrim nih yang saya perlu jelaskan lagi yang tadi tidak punya keleluasaan saya untuk menjelaskan pada gelar perkara khusus. Padahal waktu itu yang saya ingin sekali sampaikan adalah kenapa Bareskrim menggunakan dokumen-dokumen yang belum terverifikasi. 34 dokumen yang menurut Bareskrim itu berasal dari UGM. Ya, kenapa malah memunculkan bahwa Joko Widodo ini sarjana muda instead of hanya dokumen sarjana? Ini dokter mulai kelihatan apinya nih. Iya, jadi justru saya tuh gara-gara terinspirasi dengan anak SMA dari Nepal itu loh. Saya jadi memutuskan kalau saya bicara saya mesti kadang-kadang harus berapi-api juga. Oke, silakan. Ya, jadi itu justru yang bukan keceplosan gitu. Pada waktu tanggal 22 Mei 2025 itu malah saya berpikir gini, jangan-jangan Bareskrim sengaja nih mengungkapkan dokumen-dokumen yang aneh-aneh itu gitu loh. Karena saya berpikir bahwa Bareskrim, Puslapor orang-orang cerdas dong. Para jenderal-jenderal dong gitu loh. Apakah mereka sengaja nih mengeluarkan dokumen-dokumen yang justru membuat semakin clue buat kita. Iya, menjadi clue buat kita ini yang mempermasalahkan, yang mempertanyakan gitu. Oh, jadi konspirasi teori. Menyelipkan justru menyelipkan dokumen-dokumen sarjana muda yang dicontreng oleh Joko Widodo di tahun 80. Ketika dia masuk UGM 1980 malah dia melingkari sarjana muda. Bukan melingkari sarjana. Kemudian tahun berikutnya ketika dia registrasi untuk tingkat berikutnya di tahun 1981 dia juga lagi-lagi dia mencontreng sarjana muda. Habis itu selesai. Jadi ini juga ada sebuah pertanyaan baru. Jangan-jangan dia sekolah cuma sampai 82. Iya. Artinya sarjana muda pun tak lulus. Sarjana muda pun tak lulus.
Karena Itu. seandainya dia lulus, maka Bareskrim pasti nggak akan ragu atau UGM nggak akan ragu untuk memberikan dokumen berikutnya kan? Iya. Tingkat ketiga tahun 82, 83, Iya. ya kan sampai lulus kan itu. Makanya saya Gitu. melihat dari nuansa batinnya polisi-polisi ini ya di tiga clue tadi itu dari gelar perkara itu. Ini kita sudah tampilkan ya tadi penerimaan sarjananya, kemudian yang dilingkari sarjana muda. Ini registrasi Joko Widodo tahun akademik tahun 81-82. Ya tingkat kedua kan berarti Kemudian itu kan. sarjana Ya, muda, tingkat kedua dia registrasi sarjana ulang. muda, sarjana muda, sarjana muda. Ya. Yang dilingkari sarjana muda semua. Karena Ya. ada 4 pilihan. Program diploma, sarjana muda, sarjana dan profesi. Jelas Dan saya dia. kira nggak mungkin lah penyidik nggak kebaca ini ya. Ya nggak mungkin kan? Nah, disampaikan lagi ke masyarakat. Iya, disampaikan itu loh. Makanya waktu itu Oke. kan saya itu ingat sekali ya ketika konferensi pers 22 Mei 2025 itu ya yang orang berpikir itu mencekam kita RRT, Iya. padahal justru membuat kita menjadi meneliti lagi gitu. Karena dokumen-dokumen Memberikan feeding banyak informasi. Iya, clue-clue yang jangan-jangan Bareskrim ini sengaja Ya, nih makanya itu gitu saya loh. hubungkan dengan gelar perkara. Saya ini kan sering gelar perkara. Gelar perkara itu semua unit kan diundang. Ya. Semua ada Irwasum, ada ini, ada bagian hukum, ada Propam dan sebagainya. Dan semua itu berbicara, speak up, Ya. tanyalah minimal. Ini nggak ada. Ada, semua terdiam. Semua terdiam. Bahkan siapa Pak Johandani siapa Johandani itu diam. pun juga diam. Diam. Jadi Ya, yang Johandani Raharjo Puro. paparan itu hanya Dirtipidum. penyidik yang berhubungan dengan laboratorium, ya kan, dan karwasidik. Semuanya Jadi terdiam. benar-benar. seolah-olah kita itu kok begini ya gelar itu, kok nggak ada pertanyaan. Ya itu tadi mungkin terkonfirmasi bahwa mereka mungkin ada nuansa batin yang benar-benar berkecamuk dengan mereka antara fakta Ya, dan melindungi mungkin begitu. Ya. Saya melihatnya seperti tadi clue Nah ya. ini baru keluar ini kata-kata mutiara ini yang saya tunggu. Apa? Iya. Karena gini, saya selama sekian bulan, bukan sekian bulan, 1 bulan tuh saya hampir bosen dengan penjelasan yang diulang-ulang dari Pak Al-Katiri. Iya. Iya, saya hampir bosen gitu. Iya. Tapi ini saya baru hari ini Apa? dapat kata-kata mutiara. Apa tadi? Nuansa batin, Oh, kata-kata yang Kebatinan. tidak terucap Oh, dari oke. para petinggi kepolisian. Iya. Bukan nuansa bening bukan ya? Bukan ini penting sekali ya. Ini kayak pokoknya saya setiap kali ada kata-kata yang penting dari Pak Al-Katiri itu setelah berbulan-bulan saya bosan gitu keluar itu Oke, kata-kata. nuansa batin. Jadi harus bosen dulu baru keluar. Iya baru gitu. keluar. Kalau nggak kan gitu. Biasanya satu produk itu kalau orang udah nggak beli, ya mungkin produk baru kan begitu. Oke. Tapi harus dihabisin dulu produk itu. Iya. Jadi itu verified ya dengan nuansa batin yang saya rasakan Iya. ketika melihat 22 Mei 2025. Itu kan waktu itu semua orang masuk nih. Iya, iya. Masuk nih. Iya. Roy Rismontiva masuk nih gitu kan. Iya. Tapi justru di situ saya tercengang. Loh. Pada saat saya tercengang, saya yakin seluruh Indonesia nggak tahu mengapa saya tercengang. Iya. Karena kan saya memang detail kan, attentional Iya. detail, biasa ngelihat virus, biasa ngelihat molekuler. Iya. Jadi saya bilang, hah? Sarjana muda? Oh dokter waktu melihatnya Ke berikutnya 1981 1982. Loh, kok sarjana muda? Nah, berikutnya lagi koran palsu itu. Nah, ini aneh ini. Iya, Kenapa dokumen-dokumen yang seperti ini, yang saling kontradiktif ini sengaja atau tidak sengaja dikeluarkan oleh Bareskrim? Jangan-jangan itu nuansa batin saya waktu itu, Pak. Jangan-jangan mereka itu sengaja untuk ngasih clue kita, feeding kita. Ya. Nah, ini terkonfirmasi nih kata-kata mutiara. Food getter lah. Oke, Saya luar mikir biasa. gitu, Pak Al-Katiri kenapa sih ngulang-ulang terus ini gitu. Karena belum nemu tuh dalamnya si kerang mutiara itu nuansa batin. Artinya saya tuh mikir deh kalimat itu. Kenapa mereka terdiam? Kenapa mereka nggak bicara? Oh, berarti mereka itu Ya. secara pengalaman dalam hati mereka juga menyaksikan Ya.